Arema bakal manfaatkan jeda FIFA Matchday Oktober, tanggal 9-19 Oktober tahun 2023, pelatih Fernando Valente sudah agendakan TC Arema FC, untuk mengisi masa istirahat Liga 1 2023-2024 tersebut. Kali ini, pemusatan latihan Arema itu tidak digelar di Bali seperti sebelumnya. Fernando memilih Kota Batu yang lebih dekat dari Malang sebagai tempat TC. Belum ada keterangan pula, tentang kapan tepatnya TC tersebut bakal digelar untuk para penggawa Singoedan. Yang pasti, rencana program latihan sudah disusun pelatih asal Portugal itu. Waktu 2 minggu akan kami manfaatkan untuk persiapan laga selanjutnya. Kita ada rencana untuk menggelar TC di Kota Batu, karena kami membutuhkan itu, kata Fernando. Fernando Valente kabarnya memberikan waktu libur ekstra untuk para pemain Arema, usai laga lawan Borneo FC tanggal 6 Oktober tahun 2023. Harapannya, para pemain Arema dapat menjalani TC dengan kondisi lebih bugar. Maklum, sebelumnya Arema tak pulang ke Malang selama 2 pekan, mereka berlatih di Bali untuk menjalani 2 laga kandang beruntun, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Sekarang kita libur dulu, karena pemain perlu istirahat. Dalam 2 minggu ini kita gak pernah libur latihan, setelah itu kita bersiap untuk TC, pungkasnya. Nama Evan Dimas Darmono kian tenggelam dalam persepak bolaan Indonesia, padahal dulunya ia adalah wonderkid tim nasional Indonesia U19, yang berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan U19, saat penyisihan grup G kualifikasi Piala Asia U19 2013. Setelah itu, pemain dari Akademi Persebaya Surabaya ini mulai malang melintang di berbagai tim Liga 1 seperti Barito Putra, Persija Jakarta, Bayangkara FC, dan Arema FC. Namun, hampir 2 tahun membela Singoedan, namanya justru kian tak terlihat lagi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Evan harus segera hengkang dari Arema FC. Arema FC melakukan pergantian pelatih di tengah-tengah kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Kursi kepelatihan kini dipegang oleh Fernando Valente dari Portugal. Ia sudah memimpin Singoedan dalam 6 pertandingan, selama itu pula Evan Dimas lebih banyak menjadi penonton. Pada 2 laga awal kepelatihan Valente melawan Bayangkara FC dan Persikabo 1973, nama Evan Dimas menghilang dari daftar pemain. Namanya baru menghiasi barisan pemain pengganti saat laga Persita Tangerang, tapi ujung-ujungnya ia hanya jadi penghangat bangku cadangan. Evan kemudian baru dimainkan sebagai pemain pengganti saat Arema FC dibekuk Persebaya Surabaya dengan skor 3-1, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saat itu ia baru masuk pada menit 83 menggantikan Arhan Fikri. Ia juga tidak bisa berbuat banyak karena hanya diberikan waktu 7 menit untuk tampil. Pada laga selanjutnya, Evan Dimas terlihat hanya menghiasi bangku cadangan, saat Arema FC menaklukkan PSS Sleman pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Dan ia kembali tidak dibawa, saat menghadapi Borneo FC pada Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023 kemarin. Ini menjadi sinyal bahaya bagi karir mantan gelandang timnas Indonesia ini. Fernando beralasan tidak memainkan Evan Dimas, karena ia hanya bermain untuk dirinya sendiri, padahal ia ingin Arema FC bermain secara kolektif. Mantan pelatih Shakhtar Donetsk B ini mengakui, bakat pemain 28 tahun ini berada di atas rata-rata pemain seusianya. Ia memiliki potensi yang bagus dibandingkan pemain seusia dirinya, tapi dirinya kadang hanya ingin bermain untuk dirinya sendiri, terang Fernando. Sementara itu, Gustavo Almeida menjadi sosok penting dalam kemenangan Arema FC atas PSS Sleman di pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Striker asal Brasil itu memborong 2 gol yang mengantarkan Singoedan unggul 2-1, atas sang tamu di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023 lalu. Uniknya, sepasang gol Gustavo Almeida tercipta lewat titik putih, berarti, sudah 2 kali dia membukukan brace penalti di Liga 1 musim ini. Sebelumnya, pesepak bola 27 tahun itu juga melesatkan 2 penalti, saat imbang 3-3 melawan Persib Bandung di pekan kedua. Gustavo Almeida kini tercatat sebagai pemain dengan gol penalti terbanyak, di Liga 1 2023-2024, yakni 5 gol, 1 penalti lagi dihujamkannya, ketika melawan Persis Solo di pekan kelima. Jika terus moncer saat Arema FC mendapat hadiah penalti, bukan tak mungkin Gustavo Almeida menyamai, bahkan melampaui, rekor Marco Simic pada Liga 1 2019.
Kala itu, sang striker asal Kroasia melesakkan 9 gol dari titik putih buat Persija Jakarta. Gustavo juga bisa mengejar catatan lainnya milik Marco Simic, yaitu top skorer putaran pertama Liga 1. Pada 2019, Simic melesakkan 17 gol hanya dalam separuh kompetisi. Sementara, Gustavo Almeida kini sudah mengoleksi 11 gol, dengan 3 laga tersisa sampai jeda musim 2023-2024. Menarik untuk dinantikan, akankah Gustavo Almeida bisa melampaui rekor Marco Simic?